Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya panik saat Satpol PP melakukan razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pedagang berusaha menyelamatkan lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa. Sempat terjadi aksi saling adu cepat antara petugas yang akan mengangkut barang dagangan dan pedagang yang ingin menyelamatkan lapaknya. Meski demikian, sejumlah pedagang kaki lima tak mampu berkutik saat lapak dan gerobak dagangan mereka diangkut paksa. Razia digelar mengingat kian menjamurnya lapak pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Karena ada pengaduan dari masyarakat tentang semrautnya PKL di Jalan Jati Baru, terutama Auri sepanjang dari Jati Baru Raya. Bila mana kita biarkan begitu saja, nanti akan dipenjara yang ikut-ikutan. Jadi siapapun yang meninggal barangnya tidak dibawa pulang ke rumah, ditinggalkan tidak berjualan, ditaruh, kita amankan. Selain merusak keindahan tata kota dan melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan ratusan PKL juga telah merampas hak para pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, sidang perkara korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah atas terdakwa Helena Lim dan Harvey Muiz CS hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Dalam agenda terkait dengan mendengarkan keterangan saksi selebritis Sandra Dewi. Dan untuk mengetahui informasinya, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila. Baik, Henry, apa benar Sandra Dewi akan hadir sebagai saksi atas terdakwa suami sendiri terkait dengan Harvey Muiz? Silakan. Baik, selamat siang Nata dan sampaikan terkait dengan sejumlah persiapan negeri yang akan dilakukan pada sidang hari ini terkait dari terdakwa Harvey Muiz pada kasus dugaan pengelolaan tata niaga komoditas timah. Pertambangan pada PT Timah Tbk yang dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Sejumlah saksi akan dihadiri, diantaranya yakni ada sekitar konfirmasinya ada sekitar 13 saksi yang akan hadir pada sidang hari ini. Dan salah satunya ini ada istri dari terdakwa Harvey Muiz, yakni Sandra Dewi yang akan menjadi saksi. Tentunya informasi ini disampaikan langsung konfirmasi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum bahwa Kejaksaan Agung Herli Siregar yang menyampaikan bahwa akan menghadiri dan juga akan memanggil Sandra Dewi sebagai saksi untuk menjelaskan sejumlah data-data dan bukti-bukti terkait dengan dugaan kasus korupsi PT Timah Tbk sendiri. Namun jika kita dapat sampaikan ini untuk persidangan yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sendiri. Ini tadi kami sempat melihat bahwa terdakwa Harvey Muiz bersama dengan satu terdakwa lainnya sudah memasuki ruangan sidang dan tentunya masih menunggu beberapa saksi-saksi yang juga akan menjadi pelengkap untuk data-data yang akan disampaikan pada proses sidang hari ini. Dan tentunya untuk Sandra Dewi sendiri ini nantinya juga akan menyampaikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Anggra ini selaku saksi saat proses sidang terdakwa pada proses sidang terdakwa Mohtar, Emil, MD Gunawan dan juga Helena yang menyampaikan bahwa ada sekitar 10 miliar rupiah yang dipinjamkan oleh istri dari Harvey Muiz ini sendiri untuk salah satu transaksi atau untuk usaha begitu yang digunakan oleh Direktur Utama PT RBT. Dan tentunya kami akan terus memantau karena ini sejumlah persiapan bahkan juga sejumlah keamanan sudah mulai terlihat di sekitaran dari Pengadilan Negeri Jakarta ini sendiri di Jakarta Pusat, yang tentunya kami akan terus memantau dan mengupdate informasi karena memang untuk konfirmasi terkait dengan saksi Sandra Dewi ini belum dikonfirmasi hadir hari ini, namun informasinya akan ikut menjadi saksi pada proses sidang terdakwa Harvey Muiz. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Nata. Baik, terima kasih informasinya. Henry Aprila melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, artis Sandra Dewi hari ini menjadi saksi dalam persidangan atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah atas terdakwa Harvey Muiz. Dan kita akan mendengarkan secara langsung saksian Sandra Dewi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Selama 6 tahun yang mulia, jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambassador CIMB Niaga jalan 6 tahun yang mulia. Oke, kemudian tabungan di BCA 300 juta? Iya. Kemudian 1 unit Alphard hitam? Iya. Nomornya tidak ingat, tahun 2016? Iya. Tahun perolehan 2016 ya? Betul, sebelum menikah yang mulia. Saudara menikah dengan terdakwa Harvey Muiz tahun berapa? Tahun
Tahun 2016, tanggal 8 November 2016. Ya, 2016 ya. Kemudian ada anak berapa? 2 yang mulia. 2 ya. Umurnya berapa yang paling besar? 6 yang mulia. 6 tahun? Betul. Yang nomor 2? 5 tahun yang mulia. Cowok, cewek apa cewek? Cowok-cowok. Cowok semua? Betul. Oke ya. Kemudian ini saudara sebutkan ya. Saudara perjanjian kerjasama ya. Dengan PT Makmur Prima Trading ya. Seperti itu. Dari iklan ini. Oh, kalau PT-PT saya nggak ingat yang mulia. Enggak di sini ya. Iklan itu Makmur Prima Trading. Saya ingat produk-produknya yang mulia. Kemudian dengan Hanox. Hanox itu kan lampu ya? Enggak yang jadi saya pernah menjadi brand ambassador PT Telkom, Telkomsel, Toyota, Unilever, Wings dan banyak sekali. Ada 220 perusahaan yang mengontrak saya yang mulia, saya nggak ingat. Banyak ya? Banyak yang mulia. Jadi hampir tiap hari syuting gitu? Saya syuting setiap hari dari Minggu sampai Senin sampai Minggu. Kemudian juga nge-MC juga yang mulia, bawa acara TV juga. Tapi saya tidak syuting sinetron Kejar Tayang lagi, yang syuting Senin sampai Minggu karena saya mengalami keguguran. Kalau FTV enggak juga? Pernah yang mulia. FTV juga ya? Ya, jadi saya berhenti syuting sinetron Kejar Tayang itu setelah saya keguguran di kehamilan pertama. Kemudian saya tetap syuting sampai sekarang karena iklan saya banyak sekali yang mulia. Itu ya? Ya. Kemudian ini, saudara masih ngangsur ini tanah di Blok C dan 57 ini gimana? Iya yang mulia, saya tahun 2021 memutuskan untuk membeli kafling di Permata Regency bersama adik-adik saya. Jadi adik-adik saya membeli dulu kafling ini, kemudian saya ikutan membeli karena kami ingin membelikan rumah masa tua untuk orang tua kami. Dan uang yang saya pakai adalah uang yang saya pinjamkan kepada teman suami saya dan saya minta dikembalikan uang itu karena saya ingin memakai uang itu untuk membelikan kafling kepada orang tua saya. Jadi uang itu adalah uang saya. Saya memberikan pinjaman bukan sumbangan. Jadi ketika teman suami saya mengembalikan uang itu, berarti uang itu adalah hak saya. Itu ya? Betul yang mulia. Kemudian ada di dalam dakwaan terhadap suami saudara ya? Ya. Mengenai tindak pidana pencucian uang ya? Ya. Bahwa ada banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton. Betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada? Nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. Saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, suami istri dan anak-anak ya? Suami saudara saya. Yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang mulia. Tata niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Babel ya? Saya putri asli Bangka Belitung. Asli Bangka Belitung ya.
Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, Yang Mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal Yang Mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar Yang Mulia, Pak Suparta dengar ini. Dari siapa? Dari suami saya, bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu orang ya? yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Remus juga bercerita ke saudara, nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan tidak peleburan timah? Tidak. Oh iya, timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan Yang Mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Iya, saya saya baru tahu Yang Mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama dengan BUMN. Jadi memang Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal? Enggak. Nggak kenal ya. Saudara tahu suami saudara ya, terdakwa Muiz sering bepergian sama Pak Suparta? Enggak, tidak. Tidak? Tidak. Kalau keluar kota ngajak saudara nggak? Enggak Yang Mulia, karena saya lebih sering keluar kota. Sama ya? Bukan, karena saudara juga punya kegiatan. Betul. Ya? Karena suami saudara ternyata kan juga ke Babel kan gitu. Lebih sering ke Kalimantan Timur Yang Mulia. Kalimantan Timur ya? Tambang batu bara. Yang batu baranya ya? Betul. Tapi waktu itu pernah nggak pamit kepada saudara terdakwa Harvey Muiz pergi urusan timah ya ke Babel, ke Pangkal Pinang atau ke Tanjung Pinang? Iya, Tanjung Pinang bukan Bangka Belitung. Maaf saya kurang. Ya, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya? Betul, Pangkal Pinang Yang Mulia. Hanya 1-2 kali Yang Mulia. Waktu itu terdakwa Muiz mengatakan kepada saudara pergi ke Pangkal Pinang itu apakah dengan Pak Suparta? Tidak. Dengan siapa? Saya tidak bertanya Yang Mulia. Saya cuma tahunya suami saya ini hanya datang ke Pangkal Pinang untuk membantu temannya Pak Suparta. Temannya ya? Betul. Kemudian temannya tadi kan usahanya timah. Iya. Nyampaikan ya? Iya. Kemudian apakah membantu tadi untuk kerjasama dengan BUMN? Oh, nggak cerita Yang Mulia. Kalau saya tahu saya larang Yang Mulia. Dilarang ya? Saya larang. Kenapa dilarang? Kan laki-laki kan harus punya penghasilan sebanyak-banyaknya. Betul, tapi kenapa tidak diizinkan aja? Saya jelaskan Yang Mulia kenapa saya akan melarang suami saya untuk membantu kerjasama dengan BUMN. Seperti yang saya ketahui, banyak teman-teman pengusaha saya yang menjadi supplier BUMN yang kerjasama dengan BUMN, ujung-ujungnya sebagian besar berakhir berurusan dengan penegak hukum. Itu ya? Betul, jadi ya, menurut saya beresiko tinggi Yang Mulia. Tapi kan tidak semua dong. Tidak semua, tapi kan beresiko tinggi. Dilakukan dengan benar kan tidak? Betul, tapi kan beresiko tinggi Yang Mulia. Karena badan usaha ini, setahu saya, kalau kita melakukan usaha, ada untung, ada rugi Yang Mulia. Tapi kan kalau BUMN harus untung. Jadi itu resikonya besar. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan. Jadi seandainya tahu ya nggak diizinkan ya? Tidak Yang Mulia. Ternyata, nah sekarang gini, ternyata ternyata seperti itu. Seharusnya reaksi saudara waktu itu bagaimana? Informasi lainnya pemirsa, Barreskrim Polri tetapkan 7 orang tersangka sindikat judi online dengan server utama yang berlokasikan di China. Aktivitas permainan ilegal ini mampu meraup keuntungan hingga lebih dari 500 miliar rupiah. Tumpukan uang tunai senilai 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam dan laptop disita petugas tindak pidana cyber Barreskrim Polri dari sindikat judi online yang diotaki oleh seorang warga negara Cina. Sementara 6 tersangka lainnya merupakan warga negara Indonesia. Menggunakan akun bernama Slot8278, para pelaku menjalankan kegiatan permainan ilegal dengan server utama di Cina yang teraplikasi ke 4 negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini menggunakan jasa pembayaran dan rekening perbankan untuk melakukan deposito dan penarikan uang. Diketahui aktivitas ilegal ini telah berlangsung selama 2 tahun. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Setelah ditetapkan, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka korupsi senilai 12 miliar. Hingga saat ini keberadaan gubernur yang disebut dengan kode Paman Birin tersebut belum diketahui dan tidak menutup kemungkinan bisa ditetapkan sebagai DPO. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Kalimantan Selatan. Penetapan tersangka Sahbirin Nur berawal dari operasi tangkap tangan 4 ASN dan 2 orang swasta. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti suap senilai 12 miliar rupiah. Kasus suap terjadi saat lelang pembangunan lapangan dan kolam renang di kawasan olahraga terpadu serta pembangunan gedung Samsat terpadu. Uang suap dikemas dalam kardus dan diberi label logistik paman sebagai kode penyerahan uang ke Sahbirin Nur. Tas ransel warna hitam berisikan uang 1 miliar. D. 1 buah kardus kuning dengan foto wajah paman diduga terkait dengan perkara. F. 2 lembar posit berwarna kuning bertuliskan logistik paman. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Sahbirin Nur belum diketahui keberadaannya. Jika mangkir pemanggilan KPK hingga batas hari ini, KPK membuka opsi menetapkan Paman Birin sebagai DPO. Sebelumnya 2 hari berturut-turut, KPK menggeledah ruang kerja dan rumah pribadi Sahbirin Nur. Senin lalu penggeledahan di ruang kerja Sahbirin berlangsung 5 jam. Penyidik KPK membawa barang bukti 1 koper dokumen untuk dibawa ke Polda Kalsel. KPK juga menggeledah rumah pribadi Sahbirin Nur di Jalan Kertak Baru, Kalimantan Selatan selama 3 jam pada Selasa malam. Sepanjang penggeledahan, Sahbirin tidak terlihat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Rencananya program makan bergizi gratis ini akan diberikan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yakni pagi dan juga siang. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan, ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka 25.000. Kemarin kita uji cobakan 15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Sementara itu adik Prabowo Subianto Hasim Joyo Hadikusumo yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Partai Gerindra menyebut program makan bergizi gratis di sekolah yang dirancang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang hari. Ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis.
ini makanan gratis 2 kali sehari, ya. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari, lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Harus sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, Mas Anin, kenapa ranking-ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk. Sampai sekarang sangat buruk. Alasan memberikan makanan bergizi gratis sebanyak 2 kali didasari data Kemenkes yang menyebut sebanyak 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah. Sementara untuk uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan pemerintahannya nanti akan banyak menteri dari kabinet Joko Widodo. Dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan tersebut. Hal ini disampaikan Gibran Rakabuming Raka usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Rabu siang. Gibran menyatakan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan selanjutnya sudah hampir selesai dan juga akan disampaikan secara langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai pelantikan 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Gibran juga memastikan bahwa dirinya ikut andil dalam penyusunan kabinet. Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Hampir 100% nanti ya. Tapi biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Mas? Oh ya pasti. 3 nama kader dan orang dekat PDI Perjuangan disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Wacana ini semakin menguat setelah pertemuan
dengan Prabowo Subianto dan Megawati dipastikan terlaksana sebelum pelantikan. Sejumlah nama kader PDI Perjuangan digadang-gadang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Wacana ini semakin berhembus kencang setelah jadwal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipastikan akan terlaksana sebelum pelantikan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga tak menampik isu ini. Muzani menyebut bahwa Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah nama kandidat calon menteri. Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama Pak. Ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu. Insya Allah ada. Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai. 3 nama kader dan orang dekat PDI Perjuangan yang dikabarkan masuk kabinet Prabowo Gibran diantaranya adalah Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oli Dodo Kambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali belusukan dan menyapa warga di Penjaringan, Jakarta Utara. RK menyampaikan program unggulan pasangan Ridho mulai dari sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk setiap RW. Ridwan Kamil menyusuri gang-gang kecil di dalam perkampungan sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mensosialisasikan program Ridho jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta nanti. Di antaranya sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Warga pun terlihat antusias dan berharap kepada Cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan. Ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Terus ibunya menyampaikan ada lahan kosong di daerah Waduk Pluit yang nanti kita hitung, kita lihat, mudah-mudahan karena tugas pemimpin kan apa maunya warga ya kita wujudkan. Selain itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga menemui sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia Jakarta di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mendengarkan masukan dari MUI soal masalah umat. Alhamdulillah tadi beliau memberikan waktu yang sangat luas, hampir 2 jam. Kami bertemu, berbicara dari hati ke hati untuk kemaslahatan umat ke depan. Karena Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga politik, tidak terkait dengan dukung-mendukung secara personal. Ridwan Kamil dan Suswono akan terus turun menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan solusi lewat program unggulan Ridho untuk kemajuan masyarakat Jakarta 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa kampanye pilkada dimanfaatkan para cagup dan cawagup Jakarta untuk sowan ke lembaga-lembaga keagamaan. Bahkan kemarin pasangan Pramono Rano menemui pengurus Nahdlatul Ulama se-Jakarta. Sebelumnya, cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil juga mengunjungi petinggi Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Ketua Umum MUI Jakarta Kiai Haji Muhammad Faiz menjelaskan pertemuan Ridwan Kamil tersebut bukan merupakan agenda deklarasi dukungan untuk Cagup Jakarta nomor urut 1 itu. Menurutnya, pertemuan tersebut sekedar untuk memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil alias RK. Meski lebih banyak mendengar, RK sendiri mengaku mendapat banyak ilmu dan semangat baru setelah hampir 2 jam bertemu dengan pengurus serta anggota MUI Jakarta di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. RK mengungkapkan pembicaraan membahas berbagai hal mulai dari masalah keumatan, anggaran, hingga lingkungan.
RK berjanji akan mendengarkan semua curahan hati, ide, gagasan, dan masukan, bahkan kritikan dari warga Jakarta. Tidak hanya dengan MUI Jakarta, RK juga memastikan akan bersilaturahmi dengan organisasi keagamaan lainnya, diantaranya dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, HKBP, Organisasi Konghucu, Hindu, dan Buddha. Soan ke lembaga keagamaan selama masa kampanye Pilkada juga dilakukan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Kemarin, Pram dan Rano bertemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama se-Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan itu, mereka membahas komitmen untuk meningkatkan gaji guru honorer setara dengan UMP. Pramono Rano juga berjanji memperhatikan kesejahteraan sekolah negeri mulai dari madrasah hingga pesantren. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil survei sementara calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 RK Suswono mengungguli kedua pasangan calon lainnya. Dan berikut hasil survei Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Pemirsa, inilah hasil dari berbagai survei dari ketiga pasangan. Yang pertama dari Tuan Kamil Suswono dengan 48,29%. Kemudian dilanjutkan ada pasangan dari Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan 4,34%. Kemudian untuk pasangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno sebesar 31,71%. Dan ini pun semuanya masih dalam bentuk survei dan belum diketahui secara pasti juga bahwa kedepannya akankah ada kenaikan atau tidak. Kemudian inilah beberapa survei yang didapatkan dari sebanyak 1.750 orang. Dan yang belum menentukan pilihan adalah sebesar 15,66%. Dan ini pun dari sejumlah lembaga survei Instrat. Dan berikut dari Carta Politika. Ini menunjukkan bahwa data sebesar 48,3%. Kemudian untuk pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana sebesar 5,6%. Sementara untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno sebesar 36,5%. Dari sebanyak 1.200 orang yang dilakukan survei, dan yang belum menentukan pilihan adalah sebesar 9,6%. Dan selanjutnya kita akan melihat dari poll tracking lembaga survei tersebut menunjukkan bahwa data mengatakan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono sebesar 47,5%. Sementara Dharma Pongrekun Kunwardana sebesar 5,1%. Kemudian Pramono Anung dan Rano Karno sebesar 31,5%. Dan data ini diambil dari sebanyak 1.200 orang responden. Sementara yang untuk belum menentukan pilihan sebesar 15,9%. Dan yang terakhir ada data survei dari LSI atau Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan tercatat data untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono sebesar 51,8%. Kemudian Dharma Pongrekun dan Kunwardana sebesar 3,2%. Sementara Pramono Anung Rano Karno sebesar 28,4%. Ini pun sama diambil dari sebanyak 1.200 orang responden. Dan yang untuk belum menentukan pilihan sebesar 16,6%. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menunda pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara hingga Januari 2025. Dari sebelumnya pada Oktober tahun 2024. Salah satu alasan utama dan penundaan lantaran menunggu penyempurnaan ekosistem.
Pemerintah memutuskan untuk menunda pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara hingga Januari 2025. Sebelumnya pemindahan tersebut dijadwalkan pada Oktober 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut penundaan pemindahan ASN ke IKN berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Azwar Anas, salah satu alasan utama penundaan pemindahan ASN ke IKN yakni untuk memungkinkan penyempurnaan ekosistem termasuk sejumlah infrastruktur untuk mendukung kebutuhan dasar bagi para ASN. Telah diperintahkan kepada Kemenpan RB untuk menyiapkan perpindahan ASN di bulan Januari. Tadi kami langsung koordinasi dengan tim internal dan kami tadi koordinasi juga dengan Kepala UIKN, Menteri PU, bahwa sebenarnya di Oktober-Desember ini sudah siap, tetapi jika di Januari sudah sangat siap infrastruktur yang ada di IKN. Ya, termasuk dalam waktu dekat akan ada peresmian rumah sakit di IKN, sehingga ini menjadi supporting system yang melengkapi kebutuhan dasar dari teman-teman yang ada di IKN nanti. Azwar Anas memastikan Kementerian Pan-RB akan mempersiapkan sejumlah insentif untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN mulai Januari mendatang, termasuk menyiapkan sejumlah keperluan lainnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyinggung masalah overproduksi yang terjadi di Cina, sehingga banyak negara mulai khawatir dibanjiri oleh produk Cina. Presiden pun menekankan Indonesia harus mampu melindungi pasar domestik. Saat membuka Trade Expo 2025, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatiran banyak negara atas overproduksi yang terjadi di Cina. Akibatnya banyak produk Cina banyak masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan pangsa pasar yang besar harus mampu melindungi pasar domestik. Selain itu, Indonesia harus mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah ke luar negeri. Jokowi berpesan pemasaran hendaknya dilakukan tidak hanya secara konvensional, namun harus dilakukan secara masif dan digital. Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri. Jokowi kembali mengingatkan saat ini kondisi ekonomi dunia belum pulih. Mulai dari pertumbuhan ekonomi global 2,6% hingga 2,7%, inflasi yang masih menghantui, hingga perang dagang konvensional yang masih berlangsung membuat banyak negara melakukan restriksi perdagangan. Dari Jakarta, Ismailia, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan peran APBN dalam pembangunan nasional ke depan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, Menteri Keuangan berharap optimalisasi fungsi dan tugas pengelolaan keuangan negara harus efektif dan transparan. Menkyu Sri Mulyani ingin pemerintahan mendatang bisa memanfaatkan segala potensi perekonomian secara maksimal demi menambah kekuatan dan juga kesolidar anggaran pendapatan dan belanja negara secara berkelanjutan. Padahal APBN itu harus dikelola secara sinergis. Kalau yang menjalankan sendiri tidak paham, saya khawatir kita nanti tidak tahu bagaimana mengelola, menggunakan, memanfaatkan, dan juga di dalam menggunakan itu untuk tujuan bernegara. Pemerintah resmi menetapkan kawasan Batam dan Bumi Serpong Damai atau BSD resmi menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kedua kawasan ekonomi khusus ini diharapkan bisa membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo resmi menetapkan dua kawasan ekonomi khusus atau KEK yang baru. Di antaranya kawasan edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai atau BSD, Kabupaten Tangerang sebagai kawasan ekonomi khusus.
Selain itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024, pada 7 Oktober 2024 Presiden juga menetapkan pariwisata kesehatan internasional Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Kedua kawasan ekonomi khusus ini diharapkan membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan inovasi serta berbagai multiplier efek lainnya. Melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan, diharapkan target realisasi investasi KEK BSD sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh. Selain itu, KEK BSD ini juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. Dibangun di kawasan area seluas 59,68 hektar yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, KEK ini difokuskan menjadi pusat pendidikan internasional yang terintegrasi dengan industri kreatif. Sementara itu, untuk kawasan ekonomi khusus Batam, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp6,91 triliun dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang. Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ini, negara diharapkan akan bisa menghemat devisa hingga Rp500 miliar. Dengan diresmikannya kawasan BSD dan Batam ini bertujuan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang dan Batam dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal serta mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Pemirsa, Indonesia kembali hadir dalam konferensi tingkat tinggi ke-44 dan ke-45 ASEAN yang digelar di National Convention Center Vientiane di Republik Demokratik Rakyat Laos. Indonesia yang diwakili Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin hadir membawa fokus persoalan terkait dengan kesulitan ekonomi dan keuangan di tengah tantangan global. Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN yang digelar di National Convention Center Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. KTT ASEAN yang dibuka Presiden Laos Thongloun Sisoulith ini dihadiri delegasi anggota ASEAN dan mitra wicara serta organisasi internasional. Fokus KTT ASEAN mengusung tema Enhancing Connectivity and Resilience ini para negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sepakat untuk terus menghadapi berbagai tantangan global, diantaranya permasalahan kesulitan ekonomi dan keuangan, perubahan iklim, bencana alam dan masalah keamanan masih menjadi tantangan yang mendesak. Selain itu, Indonesia dalam KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN ini mendorong terciptanya perluasan peningkatan konektivitas dan ketahanan yang menjadi sangat penting untuk memastikan upaya kolektif ASEAN dalam memperkuat komunitas ASEAN guna memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan secara efektif. Indonesia juga mendorong 6 poin penting yang perlu diperhatikan bersama para negara ASEAN. Di antaranya pertama, terus menjadikan ASEAN sebagai penggerak utama perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai mitra kerjasama bagi semua negara. Ketiga, terus memajukan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP yang merupakan inisiatif Indonesia. Keempat, memastikan agar ASEAN lincah dan adaptif dalam isu transisi energi, digital ekonomi, dan kecerdasan buatan. Kelima, Indonesia mendorong ASEAN terus menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan yang keenam, Indonesia mendorong penyelesaian masalah Myanmar dengan penekanan terhadap implementasi 5 poin konsensus atau 5PC. Pemirsa, Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi sedang berkunjung di Indonesia sejak 7 hingga 11 Oktober 2024. Kunjungan dilakukan untuk memperkuat kerjasama di bidang dakwah antar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi mengunjungi Indonesia hingga 11 Oktober esok.
Sejumlah pertemuan digelar, salah satunya pertemuan dengan sejumlah duta besar negara hingga perwakilan Ormas Islam Indonesia yang bertempat di kediaman Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Kedatangan Syekh Ahmad bin Ali Al-Huzaifi disambut hangat oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Syukur kami ya, karena beliau hadir, tadi disampaikan ini bagian dari bagaimana menunjukkan kepada dunia, Indonesia, Arab Saudi hubungannya begitu erat, baik, hubungan keagamaan, harmoni. Dan tentu kalau kami dari sisi parlemen pasti banyak follow up atau banyak nanti hal-hal lanjutannya yang akan kami tindak lanjuti dalam bentuk parlemen, hubungan antar negara. Kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi ke Indonesia merupakan simbol dari hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi. Kunjungan resmi ini dikhususkan dalam upaya memperkenalkan nilai-nilai Islam yang mulia di kalangan umat Muslim Indonesia. ونشر هداياته ورحمته وعدالته وإنسانيته والحقيقة ما وجدناه من الشعب الإندونيسي وهذا ليس بغريب عليه من الحفاوة والترحيب وحسن الضيافة وطيب النفوس فقط إنما يؤكد ما هو في نفوسنا تجاه الشعب الإندونيسي من محبة وود وتواصل وتعاون في كل ما فيه إن شاء الله الخير للمملكة والشعب الإندونيسي إن شاء الله في الشأن الإسلامي والدعوي والعلمي وكل مناحي الخير والنفع إن شاء الله للبلدين بإذن الله عز وجل. Kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi diharapkan dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi serta memberikan dampak positif dalam penguatan modernisasi beragama. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas Anda, mari kita pantau bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas dari beberapa pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas yang hari ini terpantau dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran menggunakan jalur flyover masih dalam keadaan relatif lancar. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama juga terlihat bagi para pengendara pengguna jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang menggunakan jalur flyover untuk tetap berhati-hati mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun ke arah Ciawi dan sebaliknya terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat atau aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan Pospol Cisarua. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura maupun juga dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparef hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga dari arah Jalan Tuparef yang nantinya akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Pospol Cikopo, Purwakarta. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Tol Cikampek yang akan menuju ke arah Sadang hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Jomin yang akan menuju ke arah Sadang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga kendaraan yang melintasi kawasan ini didominasi oleh kendaraan besar, baik bis maupun juga
Troton. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara muatan besar untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Dan perlu kami informasikan kepada para pemirsa bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan memperketat disiplin berkendara, Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar Operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dan patuhi para petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Atta yang dapat saya laporkan langsung dari studio NTMC Polri, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemotongan tumpeng menjadi awal peringatan HUT ke-10 Partai Perindo di Palembang, Sumatera Selatan. Acara ini digelar sebagai bentuk perhatian dan ungkapan rasa syukur pengurus dan kader partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk mencipta lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat ini. Sebagai bentuk rasa kekeluargaan dan keakraban, para kader pun diberi semangat dan motivasi. Kita harapkan ulang tahun ini juga bagian daripada evaluasi kita. Evaluasi bagaimana Partai Perindo ke depan, bagaimana Partai Perindo selama ini, dan segala kekurangan dan kelebihannya itu dievaluasi kembali. Setelah 10 tahun Partai Perindo ini, kami ikut bangga. Setelah melewati 2 kali pemilihan, inilah hasil terbaik yang kami berikan dari Kota Palembang. Dengan tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, menjadi bagian untuk evaluasi serta menjadikan partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibio ini untuk berbenah menjadi pilar demokrasi untuk Indonesia lebih baik ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Bertajuk Amazing Javanica 22, stasiun televisi nasional yang berkelas kesayangan seluruh keluarga Indonesia, GTV, menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-22 di studio RCTI Plus, MNC Studios, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Disaksikan langsung Presiden Direktur GTV Valencia Tanusudibio dan Business Development Director MNC Vision dan K-Vision, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Peringatan ulang tahun stasiun TV di bawah naungan MNC Group ini menampilkan tata panggung serta konser yang luar biasa dengan konsep Javanica, yakni perpaduan budaya Jawa dan juga Sunda. Perayaan ini sekaligus menjadi komitmen GTV untuk selalu memberikan tontonan yang berkualitas, menghibur, sekaligus menginspirasi. Kita adalah satu keluarga besar yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di usia yang ke-22 ini, mari kita jadikan semangat Javanica sebagai momentum untuk terus berinovasi dan berkarya, menghasilkan program-program berkualitas yang menghibur dan mencerdaskan bangsa. Penampilan dari berbagai musisi dan artis papan atas Indonesia menambah kemeriahan malam puncak hari ulang tahun GTV. Aku baru pertama kali ikut HUT GTV, kumpul bareng artis-artis lainnya, ada banyak deh pokoknya mah. Semoga makin sukses, jaya terus, dan makin the best. Untuk GTV, semoga semakin sukses dan banyak penonton setia yang selalu nonton, menghasilkan karya-karya yang bagus dan menarik. Sukses! Di usianya yang ke-22 tahun, stasiun televisi nasional yang berkelas dan layak ditonton bagi seluruh keluarga Indonesia, GTV akan terus berkarya dengan menyajikan program hiburan dan informasi berkualitas sekaligus mengedukasi para pemirsa setianya. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Jaka Samsa, iNews melaporkan.